Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ahmad Ansori dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Insya Allah, selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Bukan Pernikahan Cinderella. Dan Alhamdulillah, telah hadir narasumber kita pada kesempatan kali ini, Ustadz Iwan Januar, Sarjana Ilmu Komunikasi. Beliau adalah seorang penulis buku-buku keislaman yang salah satunya adalah berjudul Bukan Pernikahan Cinderella juga. Baik, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Moga-moga Allah kasih sehat. Amin. Nah, baik. Pendengar yang budiman, di balik keberkahan pernikahan itu masih juga ada sebagian orang yang justru mengkritik lembaga pernikahan itu sendiri. Nah, menurut mereka, pernikahan bukanlah sesuatu yang perlu disakralkan karena di dalamnya justru terdapat ironis seperti dominasi kaum pria dan penindasan terhadap kaum wanita. Begitu pula untuk mendapatkan kebahagiaan dan keturunan tidak mesti lewat jalur pernikahan. Nah, bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan seperti ini? Insya Allah, Voice of Islam kali ini akan membahas topik, perlukah mempertahankan pernikahan? Ustadz, pernikahan dikatakan bikin orang bahagia, tapi tidak sedikit juga nih, justru orang banyak yang menentang pernikahan. Karena pernikahan justru menimbulkan penderitaan khususnya kepada kaum wanita. Itu bagaimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pendengar wabarakatuh. yang berbahagia, pada hari ini kita tidak sedikit mendengar orang yang mengkritik bahkan menentang lembaga pernikahan. Ada juga yang mereka bahkan meminta agar tidak usah diadakan lagi lembaga pernikahan karena melihat banyaknya kasus-kasus yang menunjukkan ketidakharmonisan bahkan sampai penganiayaan terhadap orang-orang yang hidup dalam lembaga pernikahan, khususnya kepada kaum wanita dan anak-anak. Ya, kita sering mendengar kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ya, atau juga bagaimana seorang suami misalnya meninggalkan keluarga tanpa nafkah, itu cukup banyak merebak di tanah air. Ini yang menjadi semacam bahan untuk mengkaji apakah lembaga pernikahan ini masih perlu dipertahankan atau tidak. Kalaupun dipertahankan, bagaimana kalau misalnya diubah nih hierarki atau istilahnya peran posisi dan laki-laki, wanita dan laki-laki dalam pernikahan itu. Misalnya ya laki-laki itu jangan terlalu dominan, jangan dianggap sebagai pemimpin atau nakoda dalam rumah tangga. Kan sama-sama, namanya rumah tangga kan sama-sama kata mereka. Sehingga ya laki-laki dan wanita perannya juga sama dong. Jangan ada yang dianggap sebagai pemimpin, jangan ada yang dipimpin. Kalau kayak begitu kesannya nanti seperti dalam sebuah perusahaan, ya, hubungan buruh dengan majikan. Gitu ya. Nah, para pendengar yang budiman, memang kasus-kasus KDRT, ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu bisa dikatakan mengalami peningkatan, ya. Tetapi itu bukan disebabkan karena adanya lembaga pernikahan itu sendiri, tapi karena disebabkan tidak pahamnya orang-orang yang menikah itu tentang hak dan kewajiban serta peran mereka dalam rumah tangga. Misalnya ya laki-laki yang sering dituding sebagai penyebab terjadinya penindasan dalam rumah tangga, ya, menyebabkan kaum wanita dan anak-anak ini teraniaya seperti itu. Ya karena mereka tidak paham bahwa peran sebagai pemimpin itu bukan berarti menjadi seorang diktator, ya, bukan berarti menjadi seorang yang otoriter, yang semau gue, ya, nggak memberikan nafkah, bahkan bisa menganiaya anak ataupun istri. Bukan demikian adanya. Bahwa Islam itu memberikan peran qawam, kepemimpinan kepada laki-laki justru untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada kaum wanita dan anak-anak, kepada ya keluarganya tadi. Bukan berarti sebagai pemimpin itu dia lantas semau-maunya, ya. Nabi SAW dalam satu sabdanya mengatakan Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu adalah melayani mereka. Kalau kita lihat ibrohnya dalam kehidupan rumah tangga Nabi SAW, ya, bagaimana Nabi ini tidak sungkan untuk menjahit pakaian yang robek, ya, menjahit juga sendalnya, bahkan juga membantulah istilahnya yang merupakan pekerjaan rumah tangga, itu nggak jadi masalah, ya. Dan juga Nabi dalam rumah tangga itu belum pernah sedikit pun mengeluarkan kata-kata cacian, hinaan kepada istrinya.
Bahkan kata-kata seperti misalnya, kenapa sih begini, kenapa sih begitu, itu pun juga tidak pernah terucapkan dalam rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya subhanallah. Artinya kalaupun sekarang ya hari ini ada dan mungkin banyak rumah tangga yang mengalami disharmonisasi, itu bukan karena pernikahan itu, tapi karena tidak pahamnya mereka tentang peran, tanggung jawab serta posisi dalam rumah tangga tadi. Jadi keliru ya kalau misalkan kita memakai pola pikirnya nih, karena banyak KDRT, banyak penganiayaan, banyak rumah tangga harmonis, udahlah rumah tangga kita bubarkan aja. Loh kalau begitu nanti semua juga bisa kita bubarkan ya. Nah, sekarang mungkin tidak sedikit misalnya ya anggota DPR yang korup, udah bubarin aja DPR begitu kan. Polisi yang suka pungli banyak, udah kita bubarkan kepolisian. Mafia kasus juga ya. Iya, mafia kasus banyak. Kalau gitu kita bubarin kejaksaan, pengadilan. Nah, kan cara berpikirnya nggak begitu. Ya, cara berpikir justru bagaimana itu diperbaiki semua ya. Dan kemudian diberikan aturan-aturan yang semestinya dilaksanakan. Jadi cara berpikirnya sangat keliru kalau dikatakan bahwa ini adalah pernikahan membuat kehidupan laki-laki dan wanita itu mengalami sengsara dan disharmonisasi. Nah, kalau bagaimana juga dengan pendapat bahwa pernikahan itu justru melanggengkan penindasan terhadap wanita tuh Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Betul, memang ada pandangan bahwa pernikahan itu menciptakan perbudakan kepada kaum wanita ya. Malah ada yang lebih kasar lagi mengatakan bahwa pernikahan itu adalah pelacuran yang dilembagakan gitu ya. Jadi si perempuannya itu dianggap sebagai sebagai pelacur gitu ya. Dan laki-laki sebagai tamunya gitu kan. Bahkan tadi dikatakan menimbulkan penindasan. Jadi seorang perempuan itu dia kerja dalam rumah tangga ya selama mungkin hampir 24 jam. Tapi kemudian dari segi income atau penghasilan yang didapatkan di bawah UMR, jangan-jangan begitu ya. Karena memang suami juga di bawah UMR. Jangan-jangan itu juga ya. Nah, saya pikir kalau misalnya kita melihat kepada bagaimana Islam mengatur rumah tangga, ya nggak akan terjadi yang namanya penindasan. Ya sering kita bahas dalam rubrik ini juga dalam rubrik-rubrik yang lain bahwa Nabi SAW itu kan mengingatkan kaum pria agar berhati-hati dalam memberikan nasihat, tausiah kepada kaum wanita. Ya Nabi katakan bahwa perempuan itu tulang rusuk yang bengkok gitu ya. Kalau diluruskan terlalu keras, terburu-buru maka akan patah. Tapi kalau dibiarkan akan semakin bertambah bengkoknya itu. Maka Nabi meminta kepada kaum pria agar berhati-hati dalam memberikan nasihat, tausiah kepada kaum wanita. Dari sini aja kita udah bisa lihat bahwasanya betapa Islam itu memperhatikan ya perasaan perempuan, memperhatikan juga kedudukan perempuan dalam rumah tangga. Nabi juga mengingatkan kepada kaum pria agar tidak mencaci maki, menghina istri-istri mereka. Jadi Nabi katakan dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa ya janganlah kamu mencaci maki kaum wanita seperti mencaci maki seorang budak, tapi pada malam hari engkau datangi, engkau gahuli begitu. Nah, Nabi tegur dan juga Nabi katakan khiyarukum linisaikum, bahwa sebaik-baik di antara kamu kaum pria adalah yang paling baik lemah lembut kepada istri-istrinya itu.